Shalom, perkenalkan nama saya Yumno. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seseorang presiden yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan dalam sistem parlementer. Presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Menurut Aaron G. Pratt, perkembangan sistem ini pada umumnya melalui 3 fase, yaitu yang pertama, pada awalnya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab seluruh sistem politik atau kenegaraan. Yang kedua, atas kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang himogumi raja. Yang ketiga, majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen, sehingga raja kehilangan sebagian kekuasaan tradisionalnya. Demikian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Apa saja ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer? Ciri-cirinya yang pertama, dipimpin oleh seorang perdana menteri dalam bidang pemerintahan, sedangkan untuk kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, jabatan eksekutif presiden ditunjuk langsung oleh legislatif, sedangkan raja dipilih oleh undang-undang. Yang ketiga, perdana menteri punya hak prerogatif atau hak istimewa, mengangkat serta memberhentikan para menteri yang menjabat pada departemen dan non-departemen. Yang keempat, para menteri hanya bertanggung jawab sebatas pada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan legislatif ditanggung jawabi oleh kekuasaan eksekutif. Yang keenam, kekuasaan legislatif dapat menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Yang ketujuh, negara, alokasi sumber daya alam, dan manusia bisa terus dikontrol. Kemudian yang terakhir, kelompok minoritas atau agama, ras dibebaskan untuk berjuang dan bertahan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Marlina Markus. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer terdiri dari 4. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlementer, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlementer. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlementer dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlementer dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlementer. Yang keempat, parlementer menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlementer dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sahara. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dari sistem parlementer. Kelebihan yang pertama yaitu terdiri atas pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena
kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Kelebihan yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan atau kebijakan publik jelas. Kelebihan yang ketiga, yaitu adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kelebihan yang keempat, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelebihan yang kelima, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kelebihan yang keenam, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen yang berasal dari partai mayoritas, karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai. Anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Kelebihan yang ketujuh, yaitu parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Terdapat 7 negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama Inggris, yang terdiri atas kepala negara adalah raja. Ratu sifatnya simbolis, tidak dapat diganggu-gugat. Undang-undang dalam penyelenggaraan negara bersifat konvensi. Kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri. Kabinet yang tidak memiliki kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatannya. Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilu dan hanya terdapat 2 partai besar, yaitu konservatif dan partai buruh. Kedua, Prancis terdiri atas presiden kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara adalah presiden dengan masa jabatan 7 tahun. Presiden dapat bertindak di masa darurat untuk menyelesaikan krisis. Bila terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, maka presiden membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang telah disetujui legislatif tetapi tidak disetujui presiden, maka diajukan kepada rakyat melalui referendum atau persetujuan pengadilan konstitusional. Mosi dan interpelasi dipertukar harus disetujui oleh 10% dari anggota legislatif. Yang ketiga, India terdiri atas badan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden dipilih oleh lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik agar tidak mengganggu usaha pembangunan. Yang keempat, Pakistan, parlementer kabinet, terdiri atas badan eksekutif adalah presiden dan menterinya yang beragama Islam. Perdana Menteri adalah pembantunya, tidak bisa menangkap anggota legislatif. Presiden punya wewenang memvote RUU, vote gagal belah undang-undang diterima 2/3 anggota legislatif. Presiden berwenang membubarkan badan legislatif, dan presiden harus mengundurkan diri dalam jangka waktu 4 bulan dan mengadakan pemilu baru. Dalam keadaan darurat, presiden dapat mengeluarkan ketetapan yang diajukan ke legislatif paling lama 6 bulan. Baiklah, yang kelima adalah Kanada. Kanada diakui secara resmi oleh Inggris melalui parlemen sebagai sebuah negara yang sederajat dengan Inggris. Dalam pemakmuran, kekuasaan konstitusional penuh diserahkan dari Inggris Ratu Elizabeth II pada tahun 1982. Di bawah ini terdapat bagan bentuk pemerintahan negara Kanada. Yang pertama, Majelis Perwakilan Rakyat bertugas membuat undang-undang, anggotanya dipilih oleh rakyat. Yang kedua, Senat bertugas memberikan saran dan nasihat secara umum.
senator ditunjukkan oleh gubernur jenderal atau wakil ratu di Kanada atas saran Perdana Menteri. Yang ketiga, Parlemen Kanada di Ottawa sebagai badan pemerintahan utama yang terdiri atas rendah dan senat. Yang keenam yaitu Jepang. Jepang terdiri atas konstitusi tahun 1146 menganggap kaisar hanya simbol kepala negara dan melimpahkan kekuasaan di tangan badan legislatif. Yang kedua, kepala pemerintah Jepang adalah Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Diet. Yang ketiga, sistem peradilan di negara Jepang meniru sistem pemerintah Prancis, Jerman, dan Inggris, yaitu dengan sedikit hakim. Karena dapat menyelesaikan perselisihan dilakukan menurut kebiasaan lama, yaitu meminta orang tua untuk menyelesaikan sebelum ke pengadilan. Yang keempat, Mahkamah Agung merupakan peradilan terakhir untuk perkara banding. Yang kelima, sejak tahun 1945, Partai Demokrat Liberal berperan sangat besar dalam pembuatan undang-undang karena selalu menang secara mayoritas di setiap pemilihan. Usahawan dan petani sangat mendukung petani ini. Yang ketujuh yaitu Belanda. Belanda terdiri atas pemerintahan. Negara Belanda sangat mengalami sistem monarki konstitusional di mana pemerintah didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja atau kaisar sebagai kepala negara. Yang kedua, sistem parlementer di negara Belanda timbul pada tahun 1986 sampai 1868 ketika terjadi perselisihan yang terus-menerus antara raja dan parlemen. Ketiga, karena terjadi perselisihan antara pemerintah dan parlemen, raja tidak mempertahankan materinya sehingga kabinet harus bubar sesudah peristiwa ini. Maka lahirlah di Belanda sistem parlementer yang oleh Undang-Undang Dasar tidak diatur hukum kebiasaan dan hukum tata negara.